Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Rusli. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi. Apa sih teori sosiologi dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Mari kita bahas. Teori sosiologi dalam teori sastra. Pada dasarnya, teori sosiologi dalam teori sastra adalah pendekatan yang menganalisis karya sastra dari perspektif sosial. Dalam konteks sastra Indonesia, pengaruh teori sosiologi telah memberikan pemahaman yang lebih dalam memaknai karya sastra. Apa itu teori sosiologi dalam teori sastra? Teori sosiologi dalam teori sastra adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra dengan mempertimbangkan faktor sosial yang mempengaruhi penulis dan pembacanya. Sastra menjadi cermin masyarakat dan memperlihatkan interaksi sosial dalam wujud naratif, karakter, dan konteks sosial. Nah, di sini sudah ada 3 bagian teori sosiologi dalam sastra di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan kesadaran sosial, yaitu karya sastra di Indonesia mencerminkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, menggambarkan isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik antar golongan. Yang kedua ada pemberdayaan kelompok marginal. Lewat karya sastra, pengarang menyampaikan latar belakang kelompok marginal, memberikan suara pada mereka, dan menggambarkan pengalaman hidup yang jarang diceritakan. Yang ketiga ada pertentangan kekuasaan dan kekuatan budaya, yaitu sastra Indonesia sering mengangkat isu-isu politik, kekuasaan, dan perlawanan terhadap rezim otoriter melalui narasi yang kaya dengan simbol dan metafora. Apa sih pengaruh teori sosiologi dalam karya sastra Indonesia? Yang pertama, ada penyajian realitas, yaitu karya sastra Indonesia yang menganut teori sosiologi mampu menciptakan pengalaman pembaca yang lebih autentik terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu pemahaman mendalam. Teori sosiologi membantu pembaca untuk memperdalam pemahaman mereka tentang struktur sosial dan dinamika masyarakat yang hadir dalam karya sastra Indonesia. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Karya sastra yang memanfaatkan teori sosiologi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu sosial yang relevan. Nah, di sini aku sajikan beberapa contoh karya sastra Indonesia yang menerapkan teori sosiologi. Yang pertama ada Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, yang menggambarkan perjuangan sekelompok anak muda dari desa terpencil dan mengejar pendidikan dan melawan keterbatasan serta ketimpangan sosial. Yang kedua ada Pulang, novel karya Leila S. Chudori ini memotret konflik sosial dan politik di Indonesia melalui sudut pandang keluarga Soeharto, mencerminkan perasaan teraniaya dan kehilangan yang dialami oleh warga negara biasa. Yang ketiga ada Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan ini menggambarkan transformasi sosial dan kondisi perempuan di tengah perubahan dinamis yang dialami oleh Indonesia sejak era kolonial hingga masa reformasi. Yang ketiga ada Cinta di Dalam Gelas, cerpen karya Andrea Hirata ini menyentuh isu kemiskinan, keterbatasan ekonomi, serta ambisi seseorang dalam meraih kehidupan yang lebih baik dalam suasana sosial yang sulit. Mari kita masuk ke dalam bagian analisis teori sosiologi dalam karya sastra Indonesia. Ada 3 bagian di sini, yaitu yang pertama, pemahaman konteks sosial. Melalui teori sosiologi, pembaca dapat memahami konteks sosial bagi para tokoh dan bagaimana lingkungan mereka mempengaruhi tindakan dan pilihan hidup. Yang kedua, yaitu jembatan empati. Teori sosiologi membantu dalam membangun empati terhadap pengalaman hidup dan persoalan sosial yang mungkin tidak pernah dialami oleh pembaca sebelumnya. Ketiga, yaitu pesan dan kritik sosial. Analisis teori sosiologi memungkinkan pembaca untuk menangkap pesan dan kritik sosial yang disampaikan oleh pengarang melalui narasi dan karakter dalam karya sastra.
Relevansi teori sosiologi dalam karya sastra saat ini. Yang pertama ada perwujudan realitas sosial. Karya sastra yang menggunakan teori sosiologi dapat menjadi cerminan yang akurat terhadap realitas sosial yang terjadi saat ini, memperkuat kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Yang kedua yaitu pemberdayaan suara-suara marginal. Dalam teori sosiologi sastra, kelompok yang sering terpinggirkan dan menemukan suara mereka dan menjadi bagian dalam narasi yang berpotensi menginspirasi perubahan sosial. Ketiga, ada pemahaman mendalam tentang manusia dan masyarakat. Pendekatan teori sosiologi dalam karya sastra memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas manusia dan dinamika sosial yang mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Setelah pembahasan tadi, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Yaitu teori sosiologi dalam teori sastra ternyata memberikan sudut pandang yang bermanfaat untuk memahami karya sastra Indonesia dan makna sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan melibatkan konteks sosial dalam interpretasi sastra, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia, masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Bye-bye.